Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Helmi dari unit 238 dari bidang dakwah. Jadi di unit ini pada bidang dakwahnya kami mengangkat tema tentang bagaimana cara merawat jenazah sesuai ajaran Islam. Mengapa kami mengangkat tema ini? Yang pertama karena memang merawat jenazah adalah sebuah kewajiban bagi umat muslim, di mana hukumnya adalah fardu kifayah, di mana ketika seseorang sudah meninggal maka wajib bagi muslim lainnya untuk merawat jenazahnya. Dan ketika memang sudah ada yang merawat jenazahnya, maka gugurlah kewajiban bagi muslim lainnya untuk merawat jenazah tersebut. Nah, alasan yang kedua adalah karena memang hukum dari merawat jenazah ini adalah fardu kifayah. Maka penting rasanya di situasi pandemi COVID ini kami menyesuaikan diri bagaimana caranya dalam menyampaikan pesan-pesan Islam, yaitu dakwah itu kepada masyarakat dengan cara menggunakan video begitu. Nah, selanjutnya mengapa sih harus merawat jenazah? Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, sebagaimana sabda Rasulullah dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, menghadiri undangan, dan mendoakan orang bersin. Berdasarkan hadis tersebut, salah satu kewajiban seorang muslim pada muslim lainnya adalah merawat jenazah sesama muslim yang telah bertemu dengan al-maut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang merawat jenazah yang terdiri dari 4, yaitu pertama adalah bagaimana cara memandikan jenazah, bagaimana cara mengkafankan jenazah, bagaimana cara mensolatkan jenazah, dan bagaimana cara menguburkan jenazah. Nah, kali ini kita akan masuk di bagaimana cara mengafankan jenazah. Pertama, setelah jenazah selesai dimandikan, tugas selanjutnya adalah mengkafankan dengan baik tentunya. Rasulullah bersabda, bila mana seorang dari kamu membungkus jenazah saudaranya, hendaklah membaguskan kafannya, mengafani dengan baik-baik. Adapun tuntunan dalam mengafankan jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, kain kafan yang dipilih sangat dianjurkan berwarna putih dan boleh diambil dari pakaian jenazah sendiri asal berwarna putih. Yang ketiga, kain kafan untuk jenazah laki-laki berjumlah 3 lapis tanpa pakaian dan sorban. Untuk wanita 5 lapis. Yang keempat, sebelum dan sesudah dikafani, jenazah sebaiknya diasapi dengan dupa atau wangi-wangian. Nah, selanjutnya cara membuat kain kafan. Yang pertama kita harus membuat kain kafan pelapis. Yang kedua adalah membuat tali pengikat. Selanjutnya membuat cawat. Lalu ada membuat kerudung atau tutup kepala. Lalu ada membuat sarung. Lalu selanjutnya adalah membuat baju kurung. Nah, untuk cara mengafani jenazahnya adalah setelah kain kafan tadi sudah disiapkan beserta perlengkapannya, selanjutnya adalah tali pengikat itu disiapkan untuk nantinya akan mengikat pada 7 bagian, yaitu pertama bagian atas kepala, bawah dagu, bawah tangan yang telah disedekapkan, lalu bagian di bawah perut, selanjutnya adalah di bagian lutut, lalu di bagian betis, dan yang terakhir adalah di bagian bawah telapak kaki. Nah, selanjutnya adalah setelah disiapkan tali-tali pengikat, bentangkan kain pelapis kafan dengan susunan antara lapis 1 dengan lapis kedua itu tidak sejajar. Lalu lapis ketiganya itu berada di tengah-tengah keduanya. Selanjutnya, letakkan kain kerudung yang berbentuk segitiga di tempat yang dimana kira-kira kepala jenazah nantinya berada. Lalu bentangkan baju kurung yang telah disiapkan. Nah, bentangkan selanjutnya kain sarung di tengah kain kafan. Diperkirakan letak kain sarung tersebut pada bagian bawah perut jenazah. Selanjutnya, cawat itu diletakkan di bagian tengah, yang mana nantinya akan menutupi kubul dan dubur jenazah. Nah, selanjutnya, letakkan jenazah yang masih dalam keadaan tertutup auratnya di atas susunan kain kafan yang tadi telah disiapkan. Lalu sisir rambutnya. Apabila jenazah tersebut adalah wanita, maka hendaknya kepanglah rambutnya menjadi 3. Nah, selanjutnya setelah jenazah diletakkan di atas kain kafan, pasang cawatnya di
yang telah diisi kapas, lalu diberikan wangi-wangian. Kemudian tutuplah dengan lembaran kapas tersebut yang telah diberi wangi-wangian tadi pada sendi-sendinya, lalu ada siku-sikunya, mata kakinya, kemungkinan di bagian-bagian yang mana menjadi titik-titik yang diperlukan ditempatkan kapas di sana. Nah, selanjutnya lipatkanlah kain sarung yang telah disediakan tadi. Kemudian kenakan si jenazah menggunakan kain kurungnya. Nah, selanjutnya lipat kain kafan melingkari ke seluruh tubuh jenazah, lapis demi lapis, sambil ditarik dari ujung kepala dan ujung bawah telapak kaki. Kemudian diikat dengan tali-tali yang telah disiapkan tadi. Nah, kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aditya Dimas Pratama dari unit 238 akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah. Sebelumnya ada 2 cara untuk memandikan jenazah dengan cara minimal dan sempurna. Selanjutnya, hukum memandikan jenazah dalam Islam. Memandikan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, yang mana jika sudah ada seseorang yang memandikan jenazah, maka kewajiban bagi yang lain telah gugur atau tidak diwajibkan. Sebaliknya, apabila belum ada satu orang pun yang memandikannya, maka semua orang yang ada di kampung tersebut berkewajiban memandikannya. Jenazah yang wajib dimandikan yang pertama seorang muslim dan muslimah. Kedua ada tubuhnya. Yang ketiga kematian bukan karena mati syahid. Yang keempat bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Orang yang memandikan jenazah yaitu beragama Islam, berakal, balik, berniat memandikan jenazah. Yang kelima mengetahui hukum memandikan jenazah. Yang keenam terpercaya, amanah, dan mampu menutup aib. Selanjutnya tata cara memandikan jenazah. Niat untuk laki-laki, nawaitul husla, ada nazi maiti lillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan yaitu nawaitul husla adaan azihil maiti lillahi ta'ala. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Memakai sarung tangan sebelum memandikan. Ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basah agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat, bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari dan tangan serta rambutnya. Yang kelima, angkat kepala jenazah sampai setengah duduk, kemudian tekan perutnya agar kotoran keluar. Yang keenam, siram seluruh tubuh jenazah diikuti dengan membaca niat memandikan jenazah sampai kotoran yang keluar dari perut tidak ada yang menempel pada tubuh. Yang ketujuh, bersihkan kubul dan dubur. Yang kedelapan, siram atau basuh jenazah mulai dari anggota tubuh sebelah kanan, mulai dari kepala, leher, dada, perut, paha hingga kaki paling ujung, kemudian balik ke bagian kiri. Yang kesembilan, basuh jenazah dengan menuangkan air bersih ke tubuh jenazah. Bagian tubuh juga digosok perlahan dan lembut dengan menggunakan handuk yang halus. Yang ke-10, siram dengan kapur barus. Yang ke-11, jenazah diwudukan. Yang ke-11, jenazah diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Di sini tidak perlu memasukkan air ke dalam hidung dan mulut jenazah, tapi cukup membasahi jari yang dibungkus dengan kain dan kemudian bersihkan bibir, gigi dan kedua lubang hidung jenazah hingga bersih. Yang ke-12, menyelah jenggot dan mencuci rambut jenazah memakai air daun bidara atau sampo jika tidak ada daun bidara. Yang ke-14, keringkan. Yang ke-13, basuh sekujur tubuh jenazah. Yang ke-14, keringkan tubuh jenazah dengan menggunakan handuk yang kering. Selanjutnya cara sholat jenazah. Sholat jenazah mempunyai rukun-rukun yang harus dikerjakan agar sholat jenazah yang dilakukan sah. Berikut rukun dalam sholat jenazah. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Yang ketiga, mengumandangkan takbir sebanyak 4 kali takbir. Yang keempat, mengangkat tangan pada saat takbir pertama. Yang kelima, membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam, membaca shalawat Nabi.
Yang ketujuh, membaca doa untuk jenazah. Yang kedelapan, salam. Adapun tata cara sholat jenazah buat laki-laki. Yang pertama, membaca niat untuk sholat jenazah laki-laki. Niatnya, usolli ala azil mayiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, membaca takbir pertama dilanjutkan membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca takbir kedua dilanjutkan dengan sholawat. Yang keempat, membaca takbir ketiga dilanjut membaca doa. Untuk jenazah laki-laki yaitu Allahumma firlahu warhamhu wafi'i wafu anhu. Yang kelima, membaca takbir keempat dilanjut membaca doa kedua. Yang keenam, melakukan salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri dalam posisi berdiri. Selanjutnya, tata cara sholat jenazah perempuan. Yang pertama, membaca niat untuk sholat, yaitu niatnya usolli ala azil mayiti arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, membaca takbir pertama dilanjutkan membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca takbir kedua. Yang keempat, membaca takbir ketiga. Dan yang kelima, membaca takbir keempat dilanjut membaca doa perempuan. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.